Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Basit di Basit Corner. Gue belakangan ini lagi jarang-jarang upload karena gue lagi positif seminggu lebih. Sebenarnya gue tuh kemarin positif itu gara-gara yang ngalamin sebenarnya bukan gue doang. Ada banyak lah yang ngalamin pusing, demam, ya kan, terus mati rasa mulut lu, itu sebenarnya banyak sih, bukan gue doang. Terus karena protokoler kantor, ya kan, jadi gue harus tes covid, gue tes di rumah dan garis 2. Ya udahlah, tapi gue udah sembuh, alhamdulillah. So jadi gue pas kemarin gue lagi soman tuh, gue banyak banget berita siluran tentang binary option. Dan sebelum gue kena covid, gue sempat nongkrong sama teman-teman gue and then ngobrolin soal investasi, soal saham gitu kan, reksadana dan lain-lain gitu. Terus tahu-tahu out of topic ngomongin binary option. Awalnya tuh obrolan investasi tuh udah mulai keren, ya kan, udah mulai that's good lah gitu. Terus tahu ngomongnya binary option, langsung allergic gitu sama binary option gitu kan. Oh, kayak allergic lah gitu, karena gue punya history cukup buruk lah gitu. Dan soal binary option, ada salah satu yang ironis dari yang ini. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Terus jadi yang ini. Gua tuh susah. Kocak ya. Nah itu dia aja waktu syuting tuh dia nggak tahu dia tuh mau syuting buat apaan gitu, buat iklan apaan, yang dia promosin juga apaan dia nggak tahu. Itu namanya Yosa Putra, Yosa apa gue lupa namanya. Tapi dia di situ namanya jadi Budi Setiawan, biar terlihat Indonesia banget gitu kan. Dan dia tuh kan sempat ditanya belakangan ini kan soal lu waktu syuting tapi lu tahu apa itu trading, dan soal binary option gitu. Dia nggak tahu apaan. Dia ya udah, gue lagi di Saint Petersburg, gue lagi ke rumah cewek gue gitu kan. Terus atau diajakin casting gitu, bayarnya lumayan 50 juta gitu, ya gue ambil. Soal binary option gue nggak tahu apa-apaan gitu. Anyway, kita balik lagi ke maraknya kasus-kasus atau penipuan-penipuan dari binary option. Definitely yang ada di Indonesia. Banyak yang ngerasa ketipu dari hasil investasi dia di binary option. Ada yang ngajar-ngajar afiliator, sampai bahkan ada yang bunuh diri. Itu ada sekitar 8.000 kasus sampai saat ini yang ketahuan soal yang dirasa dia ditipu dari aplikasi binary option. Jadi gini, dulu tuh gue pernah main binary option tahun 2017. Awal-awalnya tuh gue main binary option tuh pakai platform dari Olim Trade. Nah, 2017 gue coba Olim Trade karena gue rasa, nggak tahu ya, gue dulu karena gue dulu di tahun itu gue ngeliatnya grafik-grafik gitu kayak keren banget gitu kan, kayak kayak berasa sukses gitu. Tapi gue masih buta itu apaan. Gue tahu istilah binary option tuh baru sekarang sebenarnya. Gue tahu dulunya tuh cuman istilahnya tuh trading. Gue tahu dulu tuh namanya trading. And then singkat cerita, gue karena gue dulu nontonin Alan Surajana, bangke. Gue di YouTube tahu nemu Alan Surajana, terus dia pakai Olim Trade, and then gue pakai Olim Trade. Oke, habis itu gue coba buat download aplikasinya, dan setelah di download itu kalau lu buka dari website, lu harus pakai VPN. Jadi lu nggak bisa pakai jaringan normal gitu di home gitu, lu nggak bisa. Dari situ gue masih belum curiga. Habis gue download, gue create account. Habis gue create account, ternyata di situ ada demo account $10.000 lah ya. Habis itu gue coba tes nih, ini gue sama sekali masih buta nih, gue nggak tahu. Pokoknya gue kulik dulu cara mainnya kayak gimana, cara gue naruh duitnya kayak gimana. Pokoknya gue kulik dulu sehingga gue beberapa hari lah akhirnya gue tahu bahwa oke, cara mainnya cuman pasang nominal, habis itu klik hijau atau merah up and down gitu kan, habis itu tungguin, terus lu pasang durasi gitu kan, entah lu mau semenit, 5 menit, sejam, terserah lu. Kalau misalkan menurut lu itu benar, berarti lo dapet profit gitu. Oke. Habis itu gue coba main ngasal, main dengan psikologi bebas gitu. Jadi gue
Ya udah, karena ada 10.000 dan akun demo kan, jadi udah gue pasang 1.000, gue pasang 2.000 gitu. Dan dalam 1 jam gue tuh bisa dapat $20.000. Dan menurut gue ini gampang banget cari duit kayak begini gitu kan. Tapi gue masih belum yakin. Akhirnya gue coba lagi besokannya sambil kerja santai aja gitu, orang bukan duit gue kan, duit demo doang. Akhirnya gue coba lagi sampai $50.000. Itu nggak sampai sehari lah, itu gampang banget gue bisa tuh bilang ini cari duit begini banget gitu kan. Terus ya udah, akhirnya karena menurut gue easy, akhirnya besokannya gue langsung deposito sebanyak $150. Gue pakai Fasapay waktu itu. Dan lo tau gue abis $150 itu berapa jam doang? 2 jam. Karena pada saat gue main itu bener-bener psikologis. Walaupun gue sebenarnya judi yang real gitu gue belum pernah ya, cuman kalau kata orang itu judi, psikologis judi gitu, adrenalin rush tuh kayak masang sesuatu kayak gambling lah gitu. Gue deposit jam 4, gue main kelar jam 6, 2 jam doang, dan itu loss semua. Nah di situ gue masih belum ada pikiran kayak gelisah atau apa, enggak masih ya aduh loss lagi, masih biasa aja gitu. Sampai beberapa bulan kemudian, karena di YouTube gue mungkin seluruhan binary option gitu ya, dan akhirnya gue coba deposit lagi $350. Gue coba lagi deposit ya kan. Ini durasinya agak sedikit lebih lama karena gue mau mencoba santai gitu. Jadi gue deposit itu jam setengah 12 siang sebelum makan siang di kantor. Abis itu jam pulang kantor after office sekitar jam setengah 6. Nah jadi gue waktu itu pakai metode kompensasi. Kalau yang diajarin sama salah satu afiliator gitu ya di Olim Trade, mungkin namanya tadi udah gue sebutin. Terus gue pakai sistem kompensasi. Awalnya gue udah menang $100 lebih lah, karena gue udah pernah main gitu kan. Jadi gue mikir oke, gue main santai dulu aja. Hari ini main sekitar 5 atau 10 kali trade, habis itu tunggu besok gitu kan. Dan tapi ternyata gak bisa. Balik lagi ke adrenalin rush judi, gambling nih kan. Karena gue menang tipis gitu kan. Terus menurut gue coba lagi deh. Gue coba lagi, kalah. Jadi kompensasi itu maksudnya misal gue nge-trade $1 gitu, terus gue kalah. Habis itu trade yang kedua gue harus pasang 1,5 kali lagi atau 2 kali lipatnya lagi. Kenapa? Sehingga biar kekalahan gue yang sebelumnya itu ke kompensasi dari kemenangan gue yang selanjutnya. Paham gak maksud gue? Kayak gitu. Jadi 1 gue kalah, setelah gue nge-trade yang kedua, pas gue menang gue ngekompensasiin kekalahan gue yang sebelumnya gitu. Gitu ya, pokoknya kurang lebih gitulah. Sampai akhirnya kalau nggak salah, karena udah lama juga nih, setelah sisa $60, setelah $60 gue mikir kalau misalkan ini nggak gue pasang semua ya kan, gue rugi. Maksud gue kalau gue nggak pasang semua, gue cuma pasang $1 doang, gue harus ngerintis lagi dari awal gitu, lama gitu. Tapi paling enggak kalau gue pasang semua dan gue kalah, paling enggak rasa adrenalin ini hilang gitu. Dan pada akhirnya gue berpikir bahwa yang paling tinggi ini rasa deg-degan gue, bukan duitnya. Jadi paling enggak deg-degan gue hilang deh. Even gue kalah menang bodo amat deh gitu. Gue pasang $60. Itu jam 5-an lewat lah, gue lupa. Kalah. Tapi waktu itu yang gue pikirin malah lega. Even gue kalah gue menang ya, tapi waktu itu gue mikir biarnya gue kalah deh, yang penting gue deg-degan gue hilang gitu. Akhirnya gue kalah, loss gitu kan, $350 cuman 6 jam, kurang lebih 6 jam. Dulu itu MUI itu pernah bilang bahwa binary option ini haram karena ada unsur prediksi. Nah karena gue pemain pada saat itu gitu kan, terus beberapa afiliator yang which is pemain juga gitu kan, pasti mengelak gitu, dia punya pembenaran sendiri gitu bahwa oh enggak, karena kita ada indikatornya gitu, ngebaca gitu, enggak serampangan gitu. Itu yang mereka katakan, dan gue setuju waktu itu pada saat gue masih jadi pemain ya. Akhirnya tapi setelah gue kaji lagi, gue observasi lagi, rasanya iya benar, ini unsur prediksinya sangat tinggi. Karena lu sama sekali gambling, lu sama sekali nggak akan tahu akhirnya kayak gimana gitu. Maksud gue gini, sekarang kalau lu ngomongin indikator sama gue tahu semua, mau lu pakai SMA, parabolik, whatever lah, you name it lah gitu. Itu sama sekali nggak ada hal pastinya gitu loh. Lu mau pakai SMI yang bertabrakan gimana gitu,
sama aja gitu, nggak ada, pada intinya itu ya gambling aja gitu, itu lu memprediksi aja gitu. Jadi bisa dibilang itu memang kayak judi sih gitu. Dan karena jelas Pak, ini nggak fair gitu. Lu katakanlah duit yang lu trade ini lu buletin jadi 100% gitu kan, tapi yang lu dapat itu cuman maksimal 80 sampai 90% kalau lu main di aset forex. Biasanya yang paling tinggi itu forex, lu dapat 80% lah, katakan kita main average aja, lu dapat 80% tapi lu lossnya 100%. Itu nggak fair menurut gua. Kalau lu investasi kayak di bibit gitu kan, ya kalau lu naik ya nggak bakal scam karena kan ada OJK gitu kan. Dan kalaupun misalkan lagi turun, duit lu tuh cuman berkurang aja gitu, nggak hilang gitu, sesuai sama persentase naik turunnya dari suatu saham yang lu pilih gitu. Oke, beda lah lu beli saham beneran, lu beli koin, lu beli emas gitu, itu beda gitu. Itu duit lu nggak bakal hilang tapi berkurang aja gitu. Mungkin someday bakal naik lagi. Kalau lu nge-trade di binary option ya kemungkinan kalau lu turun lu bakal loss 100%. Sekarang juga kalau dipikir-pikir kayak cara main simpelnya kan, oke, menurut gue 1 menit ke depan yang gue trade ini adalah bakal turun. Lu berpacu sama garis ini aja gitu. Kalau menurut lu oke, menurut lu bakal di sini nih, which is naik gitu kan, ya lu dapat duit kalau misalkan. Jadi lu gak punya aset apa-apa Pak. Kalau lu beli koin lu ada aset, paling nggak aset digital gitu. Ada lu beli emas ada barangnya gitu kan. Saham ada lembarannya gitu. Ada aset beneran gitu. Tapi kalau lu binary option apa yang lu punya aset apa? Lu kayak bandar doang tau gak lu. Terus abis lu udah loss, sekarang orang-orang malah nyalain afiliatornya. Ya, sekarang maksud gue kalau misalkan lu ngerasa bahwa afiliatornya nih dipenjarain sekalipun juga, kalau aplikasinya masih beredar juga tetap aja gitu. Menurut gue ini bukan soal di afiliator, ya di aplikasinya gitu. Jadi aplikasi ini benar-benar nggak bisa dijadiin buat tambang lu untuk cari revenue, untuk lu cari duit di situ tuh lu nggak bakal bisa, susah nggak bakal bisa jangka panjang gitu. Dan kenapa aplikasinya? Ya karena aplikasinya ilegal Pak. Karena aplikasinya juga nggak ada izin dari OJK sama Bapeti gitu. Itu bisa scam kapanpun gitu. Sekarang lu main di toko kripto pun kan ada tuh beberapa koin-koin yang bisa scam gitu kan, yang tahu-tahu naik berapa ribu persen gitu. Itu kan, tapi kan paling gak kan itu ada banyak, lu bisa ngecek di Binance, lu bisa ngecek di coin market cap apa segala macam gitu, sehingga lu nggak kena scam gitu. Tapi kalau binary option sama sekali nggak bisa dipertanggungjawabkan, lu mau cari kemana duit lu gitu. Dan di Amerika aja soal binary option tuh udah jadi concernnya si FBI, karena yang dimana berarti ini udah sangat-sangat serius gitu, udah sangat-sangat berat masalahnya gitu, karena aplikasi ini sangat-sangat tinggi mengandung fraud yang nggak bisa dibiarin gitu. Kasian gitu para orang-orang yang bermain di sini gitu kan. Dan besarnya binary option di Indonesia itu nggak lepas dari para influencer yang ikut mempromosikan soal binary option. Gue nggak tahu dia nggak tahu sistematisnya gimana atau bahayanya kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi yang pasti mungkin bayarannya besar, definitely. Tapi sekarang kalau misalkan masih ada influencer yang ngepromosiin binary option gitu ya dengan serangkaian masalah-masalahnya gitu ya, ini gue nggak ngerti logikanya di mana nih. Mungkin balik lagi ke bayaran kali, tapi gue rasa sih udah pada nggak mau ngambil job itu sih, brand deals sama binary option tadi ya, karena bisa dibully sama siapapun lo bro. Selain itu kenapa makin besar, karena biasanya afiliator atau orang-orang yang bermain trading dan dia dapat duit atau belum, pasti yang ditonjolin soal flexing you know, gitu-gitu. Jadi orang tuh makin tertarik dan mau menjadi seperti itu biar dapat duit banyak gitu kan. Kita budayanya gitu kan, konsumtif, suka sama yang kaya gitu ya. Sekarang orang tinggal bikin akun demo bisa kayak gue tadi gitu kan, yang padahal itu mungkin grafiknya dibohong-bohongin. Habis itu pada saat lu deposit, nah baru tuh lu 1 detik aja lu dipermainkan sama aplikasi itu gitu kan, yang tadi udah naik ternyata turun. Bisa dong ya. Pokoknya sekarang mau cari duit yang apa ya, yang ada fisiknya aja lah gitu. Even digital juga, yang service jasa-jasa freelance design atau programming atau apapun lah gitu, yang beneran kerja aja gitu. Kalaupun lu mau yang investasi yang real gitu, lu ke
ke bursa efek gitu ya kan, lu beli saham, beli lembar saham seberapa lot gitu yang beneran gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu pada saat lu mau komplain, ada wadahnya gitu kan, apalagi bursa efek banyak yang ngawasin gitu kan. Ya kali gue ada kurang atau salah silahkan di komen. Dan segitu dulu konten gue kali ini. Share, like, dan subscribe ke konten gue, ke channel gue. Dan see you and ciao everybody.